Siswa baru jadi korban bullying oleh temannya. Wali Kota Malang larang sound horeg untuk karnaval. Pemprov Jatim bidik juara umum Fornas 2025. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan informasi dari Kabupaten Blitar. Seorang siswa SMP di Kabupaten Blitar jadi korban perundungan dan penganiayaan. Aksi perundungan ini terjadi karena para pelaku yang merupakan kakak kelasnya tak terima perilaku korban yang sering membuli teman satu kelasnya. Kami sengaja menyamarkan video ini karena mengandung kekerasan. Video amatir aksi perundungan dan penganiayaan siswa di salah satu sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Blitar viral di medsos. Korban dikeroyok dan dianiaya oleh sejumlah kakak kelasnya. Peristiwa itu berawal saat korban melakukan kegiatan di sekolah secara tidak terduga, diajak oleh kakak kelasnya ke kamar mandi. Di tempat itulah korban dianiaya oleh kakak kelasnya. Akibatnya korban mengalami luka memar di sejumlah tubuhnya. Total ada 14 pelaku yang merupakan kakak kelas korban terlibat aksi perundungan itu. Menurut polisi, motif aksi perundungan diduga para pelaku tak terima. Korban sering membuli teman satu kelasnya. Kasus ini selanjutnya ditangani unit Satreskrim Polres Blitar. Ini awalnya berada di sekolah, kemudian dijemput oleh kakak kelasnya, kemudian dibawa dekat kamar mandi, kemudian yang bersangkutan dilakukan bullying dan dilakukan pemukulan sekitar 14 anak sekolah. Hal tersebut kami sudah melakukan upaya penanganan dengan serius. Untuk penanganan tersebut diantaranya adalah melakukan fair terhadap korban, pemeriksaan visum pada korban, melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi termasuk dari pihak sekolah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan pada orang tua siswa agar menjalin komunikasi baik dengan kepala sekolah dan guru. Hal ini disampaikan Eri Cahyadi untuk mencegah terjadinya kasus pelaporan orang tua siswa ke polisi lantaran tak terima anaknya mendapatkan hukuman dari guru. Hal ini disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat memberikan pengarahan masa orientasi orang tua atau MOOT di SMP Al-Hikmah Surabaya. Eri mengatakan bila seorang guru mendisiplinkan siswa dengan teguran tanpa kekerasan, orang tua seharusnya menanyakan kronologis kejadiannya seperti apa, tidak langsung melaporkan guru kepada polisi. Eri juga menekankan guru juga sebagai orang tua yang harus dihormati. Dulu saya waktu sekolah, saya itu dipukul bukan penjalin, penggaris yang kayu itu loh. Panjangnya 1 meter, digepuk ya biasa. Saya berdiri di tiang bendera 2 jam, itu hal biasa. Tapi masa saya arek dihukum disiplin berdiri, engkok loro, apa jenenge gurune, dilaporno polisi. Ini sama-sama mendidik. Berarti kalau sampai anak itu terjadi begitu, berarti didikan di rumah juga tidak bagus. Makanya saya berharap ketika guru dan orang tua ini sama-sama menjadi orang tua, ayolah menjadi orang tua yang memberikan contoh yang baik. Sementara itu, masa orientasi orang tua MOOT diikuti seluruh orang tua siswa dari jenjang PAUD hingga SMP di Surabaya, baik secara langsung maupun daring. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Informasi lainnya, polisi menghadiahi timah panas pada 3 pelaku spesialis curanmor. Para residivis kambuhan ini kini menjalani proses hukum dan terancam maksimal 7 tahun penjara.
Polisi terpaksa menembak kaki 3 pelaku yang meresahkan warga dengan aksi curanmor di 10 tempat berbeda di Surabaya, Sidoarjo hingga Gresik. Para pelaku merupakan residivis dengan aksi kejahatan curanmor yang sama. Dalam aksinya mereka mampu menggondol hingga 2 sepeda motor setiap kali beraksi. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dia telah melakukan kejahatan 10 TKP. Ini adalah sebagai residivis, ya, semuanya baik residivis curanmor maupun curat, termasuk ada yang pernah terlibat narkotika. Berita selanjutnya, debit air di Waduk Dawuhan, Kabupaten Madiun menyusut 35% dari volume normal saat musim kemarau seperti sekarang ini. Meski menyusut, air waduk masih bisa mengairi ribuan hektar lahan pertanian sampai di penghujung musim kemarau menggunakan mesin pompa penyedot air. Seperti inilah kondisi Waduk Dawuhan di Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun saat musim kemarau. Debit air di waduk menyusut 35% dari volume normal. Volume air waduk ini 2,1 juta meter kubik. Waduk Dawuhan selama ini dimanfaatkan petani untuk mengairi sekitar 1.273 hektar lahan pertanian di 3 kecamatan. Di antara wilayah Kecamatan Wonoasri, Kecamatan Balerejo, dan Kecamatan Madiun. Meski menyusut airnya, Waduk Dawuhan dinilai mencukupi untuk mengairi sawah sampai musim tanam ketiga. Agar lancar aliran airnya, petani menggunakan mesin pompa air untuk menyedot air dari waduk. Kalau volume saat ini masih terbilang aman atau gimana, Mas? Kalau untuk saat ini aman, Mas. Ini biasanya di bulan Juli itu di bawah 50%. Kalau untuk sekarang ini di atas 50%. Beda dengan musim kemarin ya, Mas. Kalau kemarin itu kemaraunya panjang. Kalau sekarang ini dia itu lebih singkat ya untuk kemaraunya. Jadi volumenya lebih aman di tahun ini. Ini musim kemarau ini untuk pengairan dari Waduk Dawuhan ke sawah ini gimana, Mas, saat ini? Masih lancar apa enggak? Masih lancar, kalau yang sebelah sana masih lancar. Kalau yang sini belum, nggak bisa. Nggak bisa. Terus untuk pengairan menggunakan apa, Mas? Sementara pakai diesel atau gimana? Iya, pakai diesel. Disedot pakai diesel ya. Iya. Sorotan lainnya, Pemkot Malang larang penggunaan sound horeg atau sound system berdaya tinggi. Kebijakan ini diambil sebagai respon atas keluhan masyarakat soal kebisingan yang ditimbulkan alat audio itu. Maka dalam festival Grebek Suro di Kelurahan Cemoro Kandang, Kota Malang, tak ada penggunaan sound horeg, meski pada dasarnya warga setempat menyenangi sound horeg. Wali Kota Malang bilang, pawai budaya yang dilakukan masyarakat jangan sampai mengganggu dan menimbulkan kegaduhan. Tak cuma sound horeg, Wahyu Hidayat juga melarang atraksi dalam pawai yang menampilkan tarian dan pakaian seronok. Bahwa kami mengapresiasi terkait dengan pawai budaya, apalagi terkait dengan kebiasaan suruhan yang sudah lama dilakukan. Jangan sampai dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang mengganggu masyarakat. Itu kan oleh masyarakat, dari masyarakat juga untuk masyarakat. Nah itulah, maka kalau sekalian itu pasti dalam yang sewajarnya. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita hargai kebijakan Kota Malang tentunya dengan sound horeg. Biasanya di sini juga penggemar sound horeg. Namun dengan antusias kita menghargai kebijakan kota. Sound yang kita pakai adalah sound yang standar, sehingga tidak akan merugikan oleh wilayah terdekat atau penikmat daripada karnaval ini. Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur gelar Kira Budaya dan Apel Kebangsaan Cinta Pluralisme. Kegiatan ini sebagai momentum memperkuat Bhinneka Tunggal Ika dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Apel Kebangsaan Cinta Pluralisme diawali dengan Kira Budaya Nusantara sepanjang 3 km di alur protokol kota, berakhir di alun-alun Jember Nusantara.
Beragam budaya dan adat Nusantara ditampilkan di hadapan ribuan warga, termasuk benda pusaka yang dikirap masing-masing kelompok peserta. Tak hanya sekedar pertunjukan massal, kegiatan ini sebagai momentum dalam memperkuat fondasi Bhinneka Tunggal Ika dan penghargaan keberagaman budaya Nusantara. Kegiatan ini juga menjadi ruang edukasi masyarakat untuk mengenal lebih dekat warisan budaya dan nilai-nilai kebangsaan. Bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa mempertahankan kebudayaan. Dan saya pikir Jember semua elemen hari ini bisa melihat bahwa itu semua sepakat. Budaya harus kita lestarikan, bahkan kita ingin menjadikan Jember sebagai miniatur of Indonesia. Salah satunya adalah dengan upaya-upaya melestarikan budaya NKRI, budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nilai Bhinneka Tunggal Ika mewarnai kegiatan ini yang dihadiri beragam etnis dan suku berasal dari sejumlah daerah di Indonesia. Ini sebuah momentum kebersamaan untuk menyatukan seluruh warga masyarakat Jember yang dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri dari beragam suku etnis ya, kemudian agama, ras dan sebagainya, dan seni budaya. Ritual sedekah bumi dengan beragam hasil pertanian digelar dengan tradisi Pandalungan yang kemudian direbut massa yang berharap berkah dari gunungan tumpeng hasil bumi. Sebagai penutup kirap budaya dan apel kebangsaan cinta pluralisme juga disaksikan pengunjung dari sejumlah wilayah. Kurnawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Pemprov Jawa Timur bidik juara umum Fornas 2025. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melepas kontingen Jawa Timur untuk berlaga di Festival Olahraga Masyarakat Nasional atau Fornas ke-8 tahun 2025 di Nusa Tenggara Barat. Khofifah menargetkan para pegiat dari Provinsi Jatim sebagai juara umum. Dan pada kesempatan sore hari ini, doa akan dipimpin. Sebanyak 1.438 pegiat olahraga masyarakat dilepas langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mengikuti Fornas ke-8 yang bakal dimulai tanggal 26 Juli hingga 1 Agustus 2025. Dalam pelepasan ini juga ditampilkan atraksi dari pegiat karate dengan disaksikan langsung Khofifah serta para pengurus Kormi Jatim lainnya. Seperti diketahui dalam Fornas ke-7 di Bandung tahun 2023, Jawa Timur menempati peringkat kedua dengan perolehan sebanyak 192 medali di bawah tuan rumah Jawa Barat yang meraih juara umum dengan perolehan 420 medali. Ini kontingen kedua terbesar setelah tuan rumah NTB. Mohon doanya mudah-mudahan seperti yang mereka bangun semangat untuk menjadi pemuncak. Kalau pemuncak ya berarti paling banyak medali bisa dibawa ke Jawa Timur. Pemkot Batu memiliki cara strategis mendongkrak pendapatan daerah dari dunia pariwisata. Salah satunya menggelar festival para layang dengan para atlet mengenakan berbagai kostum unik tokoh superhero untuk mengenalkan potensi wisata. Selain Spider-Man, ada juga atlet yang mengenakan kostum tokoh pewayangan Anoman, zombie, seorang putri hingga Falak. Bahkan ada 3 orang atlet yang terbang bersamaan sambil bermain paintball. Sambil melayang, mereka saling tembak-menembak. Para atlet sengaja mengenakan kostum seunik mungkin saat terbang dari lokasi take-off Gunung Banyak, Kota Batu. Fly with kostum ini untuk memeriahkan Festival Paralayang Internasional 2025 di Kota Batu. Meski memakai kostum, namun mereka tetap mengutamakan keselamatan saat terbang. Salah satu atlet dari Bangkalan, Aris, yang memakai kostum Falak bilang kostum ini menjadi tanda bahwa hantu dari luar negeri pun tak mau ketinggalan memeriahkan Festival Paralayang Internasional. Terbang menggunakan kostum tak biasa juga menjadi tantangan bagi para atlet.
Sebenarnya deg-degan ya karena baru pertama kali menggunakan kostum sambil terbang. Merasa terganggu gak sih dengan kostum kayak gini? Mungkin enggak sih karena ini ya lumayan simpel, cuma mungkin di muka aja tadi yang kurang simpel karena masih make up. Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menyambut baik festival ini. Tak hanya atlet dalam negeri, festival ini juga diikuti oleh atlet dari Malaysia hingga Thailand. Heli bilang festival internasional bisa menjadi sarana mengenalkan potensi wisata Kota Batu ke dunia internasional. Peserta kurang lebih 80 peserta, mancanegara juga ada, tadi Malaysia, Thailand, mungkin nanti tahun depan bisa negara-negara di luar Asia. Kan menarik Kota Batu, ada spot-spot yang harus dikunjungi di Kota Batu. Tidak hanya ke para layang, mungkin dulunya bisa hadir jauh-jauh hari ke sini sambil menikmati Kota Batu. Selain itu, sebagai tuan rumah, Pemkot Batu menargetkan atlet dari Kota Batu bisa memberikan hasil yang terbaik dan menjadi juara. Tim Liputan Kompas TV Batu, Jawa Timur. Dewan Perwakilan Daerah DPD RI resmi memiliki kantor di Jawa Timur yang berdiri di atas lahan hibah Provinsi Jawa Timur. Kantor tersebut diperuntukkan sebagai ruang partisipatif bagi masyarakat Jatim untuk menyuarakan aspirasi. Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin meresmikan langsung gedung baru DPD RI di Jawa Timur yang beralamatkan di Jalan Jemur Andayani, Surabaya. Turut hadir juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan jajaran. Gedung kantor baru DPD RI Jawa Timur ini dibangun dengan dukungan penuh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemprov Jatim tak hanya menghibahkan lahan, tapi juga mengalokasikan dana sebesar 16,277 miliar rupiah untuk pembangunan gedung. Kantor ini akan difungsikan maksimal sebagai tempat kerja senator, menampung aspirasi rakyat, hingga penyelenggaraan diskusi publik dan forum daerah. Bukan hanya simbolik, tapi memang ini sebagai tempat atau sarana masyarakat daerah mengadu, karena memang sudah ada perwakilan masyarakat daerah yang ditempatkan di Jakarta itu namanya anggota DPD. Nah, karena memang anggota DPD banyak bekerja di daerah, tentu membutuhkan sarana yang memadai. Makanya kantor atau gedung ini menjadi sangat penting buat masyarakat daerah menyampaikan aspirasi. Informasi selanjutnya, Saudara, perajin lampion di Kota Malang kebanjiran pesanan menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di momen ini, lampion merah putih banyak dipesan oleh pelanggan hingga luar Jawa. Di rumahnya kawasan Bunulorejo, Kota Malang, Ahmad Syamsuddin bersama karyawannya tengah sibuk menyelesaikan 1.500 lampion pesanan para pelanggan. Karena bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, lampion yang dikerjakan oleh perajin bernuansa merah putih. Ahmad bilang untuk perayaan kemerdekaan tahun ini, pesanan lampion meningkat 40 hingga 50% dibanding tahun lalu. Untuk momen kemerdekaan ini, pesanan lampion datang dari berbagai kota seperti Surabaya hingga Medan. Harga untuk sebuah lampion mulai Rp30.000 hingga Rp80.000. Untuk model lampion yang banyak dipesan kebanyakan adalah bulat dan model bulat panjang seperti kapsul. Pemesan pun cukup bervariasi, mulai dari kantor pemerintahan, bahkan panitia perayaan Agustusan di kampung-kampung. Tahun ini kayak merah putih ini udah meningkat sekitar 40-50% Mas. Dari tahun kemarin Mas. Dari mana aja Mas? Kalau yang ini punya Surabaya Mas. Ini pesanan 500 biji Mas. Ya pokoknya barangnya lengkap gitu ya nggak apa-apa Mas. Kalau sekarang kan lotangnya agak sulit Mas. Nggak kayak dulu. Kini Ahmad bersama 13 karyawannya akan menutup pesanan lampion hingga awal Agustus. Setelah itu para perajin akan fokus menyelesaikan pesanan lampion yang sudah masuk. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Kreasi seni lukis solder di atas media kayu akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim.
Seorang seniman asal kota Surabaya membuat karya lukis yang tak biasa. Dirinya melukis menggunakan mesin solder di atas media kayu. Ia memanfaatkan warna hangus alami yang dihasilkan dari panas solder untuk melukiskan sebuah objek. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Mesin solder biasanya digunakan sebagai pemanas timah pada peralatan elektronik. Namun solder di tangan seniman asal Surabaya ini justru dijadikan alat lukis layaknya kuas tinta. Seniman yang bernama Aris, asal Bumiarjo, Surabaya ini melukis objek menggunakan solder di atas media kayu atau peralatan dapur yang berbahan kayu. Ia memanfaatkan warna hangus alami yang dihasilkan dari panas solder untuk melukiskan sebuah objek. Dengan keterampilan yang dimiliki, Aris terlihat mudah memainkan soldernya layaknya kuas tinta. Namun Aris mengaku melukis dengan solder ini dibutuhkan ketelitian karena jika salah, tak bisa dihapus atau diulangi kembali dari awal. Kesulitannya cuman dia sekali jalan. Jadi misalkan kita arsirnya terlalu kosong, terlalu hangus, itu juga nggak bisa diulang. Jadi mungkin dari tahap yang tipis-tipis dulu, baru ke yang paling tebal. Jadi memang diperlukan ketelitian ya? Iya, karena sekali jalan, kalau misalkan dia salah juga nggak bisa diulang. Gitu. Aris mengaku awalnya ia melukis seperti biasa menggunakan tinta dan media kanvas. Namun ia mencoba mengembangkan hobinya melukis menggunakan mesin solder. Alhasil, karya lukis soldernya pun banyak diminati. Harga kreasi sebuah lukisan solder ini bervariatif, mulai Rp200.000 hingga Rp1.000.000 tergantung kerumitan dan ukuran lukisan. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.